Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sekian yang akan mempresentasikan tugas akhir dari manajemen perangkat lunak, yang dimana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Olazmi, kemudian ada Rudi Kurniawan, kemudian yang ketiga ada Imade Bagus Suharta Wijaya, yang keempat ada Igusti Agung Komang Hendra, dan yang kelima ada Zulullah Nazir Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek, karena saya sendiri menjadi seorang project manager di kelompok ini. Kemudian ruang lingkup proyek yaitu ada judul proyek. Judul proyek kami yaitu Online Market Monitoring atau yang biasa disingkat OMG. Tujuan proyek kami yaitu tujuan dari proyek ini yaitu dengan terciptanya aplikasi yang menampilkan data top 10 dengan menggunakan teknologi web crawler yang dapat meminimalisir kerugian para reseller. Aplikasi yang kami bangun berupa website yang menampilkan top 10 per kategori. Tanggal pekerjaan proyek ini yaitu tanggal 24 April 2020, tanggal mulai 25 April 2020, dan berakhir proyeknya diperkirakan 8 Agustus 2020. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur perincian pekerjaan atau work breakdown structure. Di mana di sini susunannya nama proyeknya yaitu Online Market Monitoring yang menjadi project manager saya sendiri Lazmi di bidang teknologi informasi. Kemudian di sini ada project objektif seperti analisis project, di mana analisis project di sini kerjanya yaitu menganalisa sistem, menganalisa sistem pasar yang sesuai dengan bidang dan melakukan beberapa survei. Kemudian ada membuat perancangan sistem proyek baru berdasarkan data wawancara dan analisa yang telah dilakukan, baik berupa diagram sistem sederhana serta proses dari media promosi baru yang akan dibuat. Dan yang ketiga, kerjaan dari analisis proyek yaitu dokumentasi analisis dan desain proyek. Kemudian di sini ada desainer project dan maintenance, di mana desainer project dan maintenance mengerjakan merancang desain website untuk proyek yang akan dibuat. Kemudian dokumentasi desain proyek, dan yang ketiga melakukan perbaikan atau penambahan fitur pada website yang telah dibuat. Kemudian di sini ada tester. Tester melakukan uji kelayakan pada proyek, mencatat kekurangan atau perbaikan yang dilakukan pada proyek dan menyampaikan pada maintenance. Kemudian mencatat kekurangan atau perbaikan yang akan dilakukan pada proyek dan menyampaikan pada maintenance. Kemudian dokumentasi tester. Dan yang keempat di sini ada administrasi sistem. Melakukan segala bentuk administrasi pada proyek. Kemudian dokumentasi dari proses administrasi yang telah dilakukan. Dan yang kelima di sini ada training user. Training user di sini kerjanya melakukan pelatihan kepada user. Sesuatu yang ada di aplikasi kemudian akan di training oleh training user. Dokumentasi. Di sini dokumentasi mendesain spesifikasi sistem, dokumentasi SOP, dokumen administrasi proyek, user dan admin manual plus dokumen program, dokumen manajemen proyek. Dan yang ketujuh di sini ada maintenance. Tugas dari maintenance sendiri yaitu pemeliharaan dan perbaikan sistem. Kemudian di kedelapan ada administrasi. Administrasi melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dijelaskan project saya kepada teman saya yaitu Rudi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rudi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang project size. Nah, dari ketentuannya sudah dilihat, jika 75 nilainya maka dia project besar, jika lebih besar sama dengan 75 maka ditentukan sebagai project besar. Dan jika 35 sampai 74 maka project medium. Jika lebih kecil dari 35 project maka dia project kecil. Nah, dilihat di sini dari kriteria pertama dari strategi important itu mendapatkan nilai 4. Nilai 4 itu ya diambil dari kontribusi yang diberikan pada tujuan bisnis. Nah, untuk kriteria kedua itu nilai 2, itu tidak ada perjanjian komersial.
kriteria ketiga maka dapat nilai 4 beberapa pengaruh eksternal dari elemen proyek. Nah, untuk nilai keempat akan mendapatkan nilai 4. Dia beberapa kebutuhan tidak pasti, perubahan minor dibutuhkan. Yang untuk kriteria kelima dapat nilai 4 memperkuat atau mempengaruhi layanan yang ada. Kriteria keenam dapat nilai 4 juga terdapat kekurangan standar. Ketujuh maka dia dapatkan 250 US dollar sampai dengan 1 juta dolar. Salah. Ini yang kriteria ketujuh itu dapat nilai 2, yaitu kurang dari 250 US dollar. Untuk nilai kriteria ke-8 dapat nilai 4, yaitu 3 sampai 12 bulan. Kriteria ke-9 mendapatkan 2 nilai kelompok kecil dalam tim rumah. Kriteria ke-10 dapatkan nilai 4, ya ekspor dapat diterima. Jadi project size kami masuk dalam kriteria kecil karena totalnya mencapai 35, kurang dari 35. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulul Hanzir Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang project effort dalam tugas kelompok kami. Nah, di sini dalam pencarian project effortnya kami menggunakan fungsi proses dalam menentukan project effortnya. Di mana proses itu akan dilihat dari tabel customer CC di customer communication, CE customer evaluation, perencanaan, analisis risiko, rekayasa, rilis, dan fungsinya yaitu user interface, database, dan data management. Nah, di sini dalam user interface-nya kami menggunakan analisisnya itu 0,25 dan desain 0,25. Sedangkan untuk kode dan tesnya sama-sama 0,25. Untuk DBM-nya juga analisisnya itu 0,25. Untuk desainnya 0,5. Untuk kode dan tesnya itu sama-sama 0,25. Dan untuk DAM-nya 0,25 untuk analisis, desainnya 0,55. Untuk kodenya itu 0,25 dan 0,25 untuk tes. Nah, sementara untuk customer communication itu kita menggunakan 0,25 dengan effortnya itu 1%. Untuk perencanaan 0,25 dengan effortnya juga 1%. Dan analisis resiko itu dengan effort dengan resikonya itu 0,25 sama dengan 1%. Untuk analisisnya itu 0,75, kita menggunakan effortnya itu 8%. Dan untuk desainnya kita itu 1,5 untuk totalnya dan menggunakan effortnya itu 45%. Untuk kodenya itu 0,75, effortnya 10%. Dan tes itu sama 0,75 dan effortnya itu 30%. Nah, untuk total keseluruhan effortnya itu adalah 3,75. Nah, untuk penghitungan bagaimana kita bisa mendapatkan orang per jam dalam mengerjakan rekayasa, dalam mengerjakan dalam mengerjakan proyek ini, kita bisa menggunakan rumus EOJ sama dengan EOB dikali 173,33. EOJ sendiri ini merupakan effort yang akan dicari, dan EOB ini adalah total dari effort yang sudah dihitung menggunakan fungsi proses yang sudah dilakukan. Jadi 3,75 dikali 173,33 akan menghasilkan 649,99 orang per jam. Dan jadi dari estimasi berbasis proses diperoleh effort yang diperlukan adalah 3,75% per month, atau kita memerlukan sekitar 3,75 orang per bulan untuk menyelesaikan proyeknya, atau setara dengan 649,99 jam untuk satu orang menyelesaikan. Mungkin sekian dari yang saya bisa sampaikan. Untuk proses estimasi waktu akan dijelaskan oleh teman kami I Gusti Agung Komang Hen.
Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang estimasi waktunya. Di sini yang pertama ada analisis project. Ini estimasinya ada 9 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 3. Mungkin untuk tanggal dari dimulai start sampai finishnya bisa dilihat langsung. Yang di analisis project di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama menganalisis sistem pasar dengan melakukan beberapa survei. Yang kedua membuat perancangan sistem proyek baru berdasarkan data dan analisa yang telah dilakukan baik berupa diagram. Yang ketiga, dokumentasi analisis project. Oke, yang kedua di sini ada designer project dan maintenance. Di sini estimasi waktunya 7 hari, tanggalnya bisa dilihat langsung. Yang pertama di sini merancang desain website untuk proyek yang akan dibuat. Yang kedua, melakukan perbaikan atau penambahan fitur pada website. Yang ketiga, dokumentasi designer project dan maintenance. Oke, lanjut. Yang ketiga, di sini estimasinya 5 hari. Yang pertama, melakukan uji kelayakan pada proyek website. Pengujian dilakukan terhadap sistem. Yang kedua, mencatat kekurangan atau perbaikan yang akan dilakukan pada proyek dan menyampaikan pada maintenance. Yang ketiga, dokumentasi tester. Oke. Lanjut yang keempat, ada di sini ada administrasi sistem. Di sini estimasi waktunya 30 hari. Oke, di sini yang pertama, melakukan segala bentuk administrasi pada proyek. Yang kedua, dokumentasi dari proses administrasi yang telah dilakukan. Oke, di sini yang kelima, langsung ada trainer user atau STM. Di sini estimasinya 3 hari. Oke, di sini kayaknya bagiannya ada satu aja, yaitu melakukan pelatihan kepada user. Oke, yang keenam, di sini ada dokumentasi, desain spesifikasi sistem, dokumentasi SOP, dokumentasi administrasi proyek, user dan admin manual, plus doc program. Di sini yang terakhir ada dokumen manajemen proyek. Oke, estimasinya untuk dokumentasi di sini 36 hari. Oke, yang ketujuh, maintenance. Di sini estimasinya 10 hari. Yang pertama, pemeliharaan dan perbaikan sistem. Oke, sekian mungkin dari saya. Ya, selamat malam. Di sini saya sebagai sebagai administrasi sistem yang dimana tugasnya itu untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dari proyek kali ini. Yang pertama di rincian anggaran ini yang pertama ada gaji tim. Jadi setiap bagian dari tim itu memiliki gaji yang berbeda. Contohnya di sini project manager. Itu anggotanya 1 orang, gajinya 600.000, lama kerja selama 30 hari, jadinya total gajinya 18 juta. Analisis sistem itu gajinya 500.000, bekerja selama 8 hari, total gajinya itu sekitar 4 jutaan. Designer project dan maintenance, total anggotanya 1, gajinya 500.000, bekerja selama 17 hari, total gajinya 8 juta setengah. Tester itu anggotanya 1 orang, gajinya 400.000, lama kerja 5 hari, gajinya 2 juta. Ada di sini juga administrasi sistem, di mana itu saya sendiri yang gajinya itu 400.000, bekerja selama 30 hari dan total gajinya itu sebanyak 12 juta rupiah. Jadi total semua gaji dari tim inilah 44.500.000 rupiah. Yang kedua, operation cost atau pengeluaran operasi. Yang pertama itu ada kegiatan transportasi, ini memakan biaya 4.600.000, konsumsi 1.250.000, sewa peralatan dan lain-lain sekitaran 5 juta rupiah, perawatan alat 2 juta rupiah. Jadi total biaya operasional sebesar 11.850.000. Di sini biaya pendukungnya belum ada, jadi belum bisa kita tentukan karena proyeknya juga belum jalan. Jadi di sini ada keuntungan untuk menghitung keuntungan dari proyek kita yang sekarang. Karena biaya pendukungnya belum ada, jadi belum kita masukin di rumus yang ini. Jadi estimasi sekarang keuntungannya adalah 13.750.000
705.500 rupiah. Sekian yang bisa saya laporkan. Terima kasih.